Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara debat rasio pembagian waktu dalam sehari di kelas 7A. Oke, baik. Ini dari kelompok A dan kelompok B. Silakan statementnya diberikan dulu dari kelompok A dulu. Oh, dari kelompok B dulu. Oke, boleh. Dari kelompok B, silakan. Pendapatnya terkait dengan debat, terkait dengan rasio pembagian waktu dalam sehari. Silakan. Saya setuju dengan statement tersebut. Selain dapat meningkatkan efisiensi produktivitas, dan statement tersebut adalah salah satu pembagian waktu yang terjamin akan kesehatan dan lain-lainnya. Ada yang mau menambahkan? Dari kelompok B? Silakan berarti dari kelompok A. Kan ngomong Bagaimana menurut Anda rasio pembagian waktu dalam sehari? Mungkin bagi beberapa orang ini kan statementnya itu 88 kesehatan. Tapi ada beberapa orang mungkin yang lebih sibuk daripada ini kegiatannya, jadwalnya jadi lebih padat. Oke, jadi tidak setuju ya? Iya. Kalau dibagi-bagi seperti 8 jam kerja, 8 jam untuk ibadah, dan 8 jam untuk lainnya. Cukup? Baik, kita lanjutkan ke mosi debat yang pertama. Mungkin nanti yang menjawab berarti dari kelompok A dulu ya. Karena tadi sudah statementnya diberikan kelompok B dulu. Oke, mosi debat yang pertama. Apakah pembagian waktu yang ketat, seperti misalnya rasio 8-8-8, maksudnya 8 jam tidur, 8 jam ibadah, dan 8 jam waktu luang, merupakan pendekatan yang efektif dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan, berarti maksudnya kalian di sini sebagai siswa, dan kehidupan pribadi. Silakan. menurut saya sih tidak ya Miss ya. Karena kita sebagai orang pasti kegiatannya beda-beda. Nah kan aktivitas orang beda-beda. Ada yang keperluannya ini, ada yang keperluannya itu. Jadi bisa aja harus membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk melakukan sesuatu yang lainnya. Misalnya pekerjaannya lama. Kerjaannya lama apa itu? Pekerjaannya lama misalnya manajer. Oke. Misalnya bekerjanya lebih dari misalnya misalnya 11 jam. Nah, itu kan enggak masuk 88 berarti. Nah, jadi dari kita bisa mempelajari bahwa kita itu kan sebagai orang juga memiliki kehidupan masing-masing. Jadi perlu pembagian waktu itu tidak harus sama agar pekerjaan yang kita kerjakan itu juga selesai. Kita bisa menggunakan yang lain, misalnya kita bisa mengurangi waktu ibadah atau apa gitu. Karena kalau misalnya hanya 3 kali pekerjaan dalam waktu 8 ini, menurut saya itu kan kurang efisien banget gitu loh, Miss. Jadi kayak ada yang beberapa yang butuh lebih banyak waktu. Cukup dari kelompok A, silakan ke kelompok E. Saya setuju. Karena menurut situs yang saya baca pada Work-Life Balance di FOMO.id, mengapa jam kerja normal adalah atau jam belajar normal atau jam tidur normal adalah 8 jam? Karena ternyata angka 8 ini merupakan sepertiga dari 24 jam atau sehari. Untuk bisa hidup dengan kualitas yang baik, kesehatan yang baik, dan juga efisiensi waktu yang baik, maka kita harus menyeimbangkan penggunaan 3 kali 8 jam. 8 atau metode 888. 888 juga merupakan metode dengan jam teratur. Ini juga dapat membuat kita dapat menyelesaikan tugas-tugas kita jauh lebih efektif, dan juga kita tetap bisa menyeimbangkan kesehatan tubuh kita. Terima kasih. Dari anggotanya tidak ada? Kelompok A mau menanggapi? Oh, tidak. Oke. Baik, kita lanjutkan ke mosi debat yang kedua. Diperhatikan baik-baik. Bagaimana pembagian waktu yang optimal dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dalam pekerjaan sehari-hari dan kehidupan secara keseluruhan.
Silakan dari sini dulu berarti ya. Bagaimana pembagian waktu yang optimal dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas? Silakan berdiri. Pertanyaannya, Miss? Pertanyaannya apa? Bagaimana pembagian waktu yang optimal dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas? Karena posisi kita adalah seorang siswa, pembagian waktu yang baik dapat menciptakan keseimbangan dari masing-masing siswa. Nah, dengan menggunakan metode rasio 888, sebagai siswa, kita dapat mengimbangi kegiatan bersekolah, rekreasi, dan juga beribadah. Sebagai siswa, kita dianjurkan untuk bersekolah atau belajar 8 jam, beristirahat 8 jam, dan melakukan waktu luang 8 jam. Yang dimaksud waktu luang ini bukan berarti kalian tidak melakukan apa-apa, tapi bisa sebagai waktu untuk beribadah, waktu untuk bermain, dan lain-lain. 8 jam melakukan waktu luang bukan berarti hanya 8 jam kita hanya berfokus pada satu hal. Bukan 8 jam bermain, bukan 8 jam beribadah. Namun bisa dibagi menjadi 1 jam beribadah, 2 jam bermain, 1 jam bercengkrama dengan keluarga, 1 jam berolahraga, menjalankan hobi, dan itu dibagi dan kelompok itu termasuk dalam kelompok waktu luang. Terima kasih. Sebentar, Miss. Bagian seperti itu buat kita yang spontanitas yang tak seperti Boleh banget. Boleh banget. Kamu bacain harga. Nanti kamu tukar. Kamu bacain. berdiri tak? Rasio pembagian waktu yang ketat dapat mengurangi kesempatan untuk pengalaman spontan dan kejutan yang dapat membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Ada tambahan? Sampun, Miss. Oke, sepertinya kita terbatas dengan waktu. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu debat rasio pembagian waktu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Pulang. Dipanggilkan ya. Salat. Iya.